Bapak Ibu sekalian, sebelah kiri panjenengan semuanya ada masjid disebut sebagai Masjid Ijabah. Masjid Ijabah sejarahnya pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menunaikan sholat di tempat tersebut, lalu beliau berdoa. Beliau memanjatkan kepada Allah 3 doa, 2 doa diijabahi, 1 doa ditolak. 3 doa yang beliau panjatkan adalah beliau berdoa yang pertama agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghancurkan umatnya karena kekeringan atau paceklik, maka Allah mengijabahi. Kemudian doa yang kedua, beliau berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghancurkan umat Nabi Muhammad dengan gempa bumi, maka Allah ijabahi. Lalu kemudian beliau berdoa yang ketiga agar Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan umat Nabi Muhammad ini bertikai, berselisih, akan tetapi Allah tidak mengijabahi. Dalam arti memang dengan qadarullah, ya, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menetapkan bahwa dalam umat Nabi Muhammad akan ada perselisihan, akan ada perbedaan, ya. Tapi bukan menjadi pembenaran. Wah, berarti kita kalau bertikai kita sesuai hadis. Bukan sih, ya. Kita justru diperintahkan untuk menghindari pertikaian tersebut. Tapi memang Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan itu terjadi di umat Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah tujuan pertama kita adalah Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan perjalanan hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau terlebih dulu, ya, masuk ke kota Madinah melalui pintu Quba, dan di Quba beliau mendirikan masjid dan sempat singgah beberapa hari. Dan ternyata memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau terbiasa setiap hari Sabtu, ya, setiap hari apa? Sabtu. Ya. Weekend. Setiap hari Sabtu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu melakukan perjalanan dari rumah beliau, dari pusat kota Madinah yaitu Masjid Nabawi ke Quba, baik itu berjalan kaki maupun naik kendaraan, unta, ya, keledai, bis, boten nggih, bis nggih, ngenten bisnya. Nah, beliau biasa melakukan perjalanan menuju ke Quba. Ini ya. Sekarang kita menuju ke Quba, dan beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian pergi menuju ke Masjid Quba lalu menunaikan sholat sunnah 2 rakaat, sholat duha misalkan kita nanti, maka ia mendapatkan pahala ibarat menunaikan ibadah umroh. Baik. Maka Bapak Ibu sekalian, tujuan pertama kita insya Allah menuju ke Masjid Quba. Masjid Quba ini berjarak sekitar 3-4 km, ya, sekitar 3 km dari pusat kota Masjid Nabawi. Dan kalau sekarang yang kita lalui ini jalan kendaraan, ya, jalan bis. Di sebelah kanan kita di sana ada jalan, ya, nggak kelihatan dari sini, gitu. Ada jarak sekitar 30-50 meter sebelah sana itu ada jalan yang sekarang dibangun khusus pejalan kaki. Jadi istilahnya adalah Darbus Sunnah. Itu area pedestrian, ya, pejalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Dan di situ istilah kalau yang kita kenal itu seperti Malioboro lah, ya. Seperti Malioboronya Madinah sekarang itu. Jadi jalan kaki dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini menjadi tujuan perjalanan pertama kita, yaitu Masjid Quba, masjid yang yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam sebuah ayat, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Suatu ketika orang-orang munafikin membangun masjid yang ditujukan pembangunan masjid tersebut untuk memecah belah kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan Rasulullah untuk menghancurkan masjid tersebut, ya.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa masjid yang pertama kali dibangun yaitu Masjid Quba, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaum ahaqqu an taquma fihi. Engkau wahai Rasulullah lebih pantas menunaikan salat di Masjid Quba. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Satu hal yang menarik Bapak Ibu, bahwasannya orang-orang yang tinggal di Masjid Quba zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya amalan khusus yang Allah sampai menyebutkan mereka sebagai fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Orang-orang yang menunaikan sholat di Masjid Quba, orang-orang yang tinggal di Quba, kaum mukminin yang tinggal di Quba itu adalah orang-orang yang suka bersih-bersih, menyucikan diri. Nah, ditafsirkan oleh para ulama, kebiasaan orang Quba, kaum mukminin sahabat Nabi yang tinggal di Quba itu kalau istinja, ngertos nggih istinja, bersuci dari najis, ya. Bahasa kerennya cewek boten nggih. Wawi. Itu ketika menyucikan diri dari najis, itu pertama menggunakan batu terlebih dahulu. Baru kemudian dibasuh dengan air. Itulah yang Allah istilahkan sebagai mereka itu orang-orang yang mencintai kebersihan. Nah, jadi kalau sekarang dikiaskan batu itu tisu lah boleh, ya. Jadi yang pertama itu menghilangkan wujud najisnya, ainun najasahnya dihilangkan, yaitu dengan benda padat. Ya. Baru kemudian setelah menggunakan benda padat dibasuh dengan air. Nah itu bentuk paling sempurna ketika kita istinja, cara toharohnya seperti itu yang paling sempurna. Kalau tidak ada, yang paling afdal pakai air saja. Gak usah nyari batu di kamar mandi, agak susah sekarang ya. Gak usah meteli keramik ya, boten saya. Pakai tisu kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa, pakai air saja. Baik, nah kita sudah hampir sampai di Quba. Nah ini sebelah kanan sudah terlihat ya banyak pohon kebun sawit maupun apa lagi kurma ya. Sawit Arab. Sawit Arab. Ya, kita sudah hampir sampai. Sebelum di Masjid Quba ini tadi di sebelah sana tapi tidak terlihat. Nah itu sebelah depan kita itu Masjid Quba ya. Kita tapi sepertinya terhalang oleh kameranya Pak Fuad nih. Sebelah depan kiri Masjid Quba. Sebelum di Masjid Quba ini tadi di sebelah sana tapi tidak terlihat ada Masjid Jumu'ah, yaitu masjid pertama kali Nabi menunaikan sholat Jumat di Madinah setelah hijrah. Di sebelah sana. Jadi perjalanan beliau dari Quba ke pusat kota Madinah pas hari Jumat, kemudian beliau singgah menunaikan sholat Jumat. Sekarang dibangun dinamakan Masjid Jumat. Dan ini sebelah kiri ya sudah hampir sampai kita di Masjid Quba. Alhamdulillah perjalanan lancar ini. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kita lakukan di Masjid Quba, monggo kita semua turun dari bis, kemudian menunaikan sholat sunnah, sholat duha boleh. 4 rakaat saja.